Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Yuniar dari kelas PTPB Angkatan 2018. Di sini saya akan membahas tentang usaha produksi tanaman pangan. Untuk lebih jelasnya, simak baik-baik ya. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian dari usaha tanaman pangan. Usaha budidaya tanaman adalah serangkaian kegiatan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam nabati melalui upaya manusia yang dengan modal, teknologi, dan sumber daya lainnya menghasilkan barang guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik. Jadi, usaha tanaman pangan ini memiliki peluang yang sangat besar dalam kewirausahaan. Tanaman pangan adalah tanaman yang sengaja ditanam untuk kemudian dipanen dan dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Bahan pangan itu sendiri merupakan kebutuhan pokok setiap manusia, sehingga usaha tanaman pangan akan terus memiliki pembeli. Tujuan usaha tanaman pangan. Nah, usaha tanaman pangan ini memiliki berbagai macam tujuan. Yang pertama yaitu mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan, kemudian menyediakan kebutuhan bahan baku industri, meningkatkan pemberdayaan pendapatan dan kesejahteraan petani, mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja, kemudian perlindungan budidaya tanaman secara konsisten dan koefisien dengan perhatikan aspek pelestarian sumber daya alam dan atau fungsi lingkungan hidup. Kemudian memberikan kepastian usaha bagi pelaku usaha budidaya tanaman pangan. Jadi ketika kita melakukan usaha budidaya dengan baik, maka tujuannya juga akan dapat terlaksana dengan baik. Standar mutu usaha produksi tanaman pangan. Budidaya tanaman pangan membutuhkan lahan atau media tanam, bibit, nutrisi dan air, serta pelindung tanaman untuk pengendalian hama dan organisme lain sebagai sarana budidaya. Seluruh sarana budidaya harus sesuai dengan pedoman yang dibuat oleh pemerintah untuk menjamin standar mutu produk. Yang pertama, kita akan membahas tentang lahan. Pemilihan lahan sangatlah menentukan tingkat keberhasilan dari usaha budidaya tanaman pangan yang dilakukan. Akibatnya, harus dilakukan pemilihan lahan dengan baik sejak awal sebelum usaha tersebut dimulai. Pemilihan lahan meliputi yang pertama yaitu pemilihan lokasi. Dalam pemilihan lokasi haruslah sesuai dengan ketentuan-ketentuan, yang mana penanaman pada lahan kering tidak bertentangan dengan rencana umum tata ruang dan rencana detail tata ruang daerah. Kemudian lokasi sesuai dengan peta perwilayahan komunitas yang akan diusahakan. Apabila peta perwilayahan komunitas belum tersedia, lokasi harus sesuai dengan agroekologi zone untuk menjamin produktivitas dan mutu yang tinggi. Lahan sangatlah dianjurkan jelas status kepemilikan dan hak penggunaannya. Lahan harus jelas pengairannya. Kemudian yang kedua yaitu riwayat lokasi diketahui. Riwayat lokasi dapat diketahui dengan mencatat riwayat penggunaan lahan. Kemudian yang ketiga yaitu pemetaan lahan. Sebelum melaksanakan usaha produksi tanaman pangan, dilakukan pemetaan penggunaan lahan sebagai dasar perencanaan rotasi dan pergiliran pembibitan dan penanaman. Kemudian yang keempat yaitu kesuburan lahan. Lahan untuk budidaya tanaman pangan harus memiliki kesuburan tanah yang cukup baik. Kesuburan tanah yang rendah dapat diatasi melalui pemupukan menggunakan pupuk organik atau pupuk anorganik. Untuk mempertahankan kesuburan lahan dilakukan rotasi atau pergiliran tanaman. Kemudian yang kelima yaitu saluran drainase atau saluran air. Saluran drainase akan dibuat dan ukurannya disesuaikan dengan kondisi lahan dan komunitas yang akan diusahakan. Kemudian yang terakhir yaitu konservasi lahan. Lahan untuk budidaya tanaman pangan yaitu lahan datar sampai dengan lahan dengan kemiringan kurang dari 30% yang diikuti dengan upaya tindakan konservasi. Untuk kemiringan lahan lebih baik 30%, wajib dilakukan tindakan konservasi. Pengelolaan lahan dilakukan dengan tepat untuk mencegah terjadinya erosi tanah, pemataan tanah, perusakan struktur dan drainase tanah, serta hilangnya sumber hara tanah. Yang kedua, kita akan membahas tentang benih. Jenis benih juga sangat menentukan kualitas dan produktivitas dari usaha budidaya tanaman pangan yang dilakukan. Dengan demikian, harus diperhatikan beberapa hal.
yaitu varietas yang dipilih untuk ditanam, kemudian benih atau bahan tanaman disesuaikan dengan ekosistem budidaya serta memiliki sertifikat dan label yang jelas serta berasal dari perusahaan atau penangkar yang terdaftar. Benih atau bahan tanaman harus sehat, memiliki figur yang baik, tidak membawa dan atau menularkan organisme pengganggu tanaman di lokasi usaha produksi. Apabila diperlukan sebelum ditanam dilakukan perlakuan. Yang ketiga, kita akan membahas tentang pupuk. Pupuk adalah bahan yang diberikan pada tanaman atau lahan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman. Pupuk terdiri dari dua jenis, yaitu pupuk organik dan pupuk anorganik. Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup seperti kompos atau pupuk kandang. Sedangkan pupuk anorganik adalah pupuk yang berasal dari bahan-bahan mineral seperti urea dan TSP. Pemupukan diusahakan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dengan dampak yang sekecil-kecilnya serta memenuhi lima tepat, yaitu tepat jenis, di mana jenis pupuk mengandung unsur hara makro atau mikro sesuai dengan kebutuhan tanaman dengan memperhatikan kondisi kesuburan lahan. Tepat mutu, di mana harus menggunakan pupuk yang bermutu baik sesuai dengan standar yang ditetapkan. Tepat waktu, di mana diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan stadia tumbuh tanaman serta kondisi lapangan yang tepat. Tepat dosis, di mana jumlah yang diberikan sesuai dengan anjuran atau rekomendasi spesifik lokasi. Tepat cara aplikasi, di mana disesuaikan dengan jenis pupuk tanaman dan kondisi lapangan. Yang keempat, kita akan membahas tentang perlindungan tanaman. Perlindungan tanaman harus dilaksanakan sesuai dengan sistem pengendalian hama terpadu, menggunakan sarana dan cara yang tidak mengganggu kesehatan manusia, serta tidak menimbulkan gangguan dan kerusakan lingkungan hidup. Perlindungan tanaman dilaksanakan pada masa pratanam, masa pertumbuhan tanaman, dan atau masa pasca panen, disesuaikan dengan kebutuhan. Ini adalah faktor yang mempengaruhi efikasi pestisida. Pestisida terdiri dari pestisida hayati maupun pestisida buatan. Pestisida yang digunakan harus pestisida yang telah terdaftar dan diizinkan Menteri Pertanian untuk tanaman yang bersangkutan. Pestisida harus disimpan di tempat yang baik dan aman berventilasi baik dan tidak bercampur dengan material lainnya. Teknik aplikasi pestisida. Pestisida digunakan untuk memusnahkan atau menghilangkan organisme pengganggu. Pestisida yang digunakan haruslah pestisida yang benar-benar cocok untuk digunakan pada budidaya tanaman yang kita tanam. Kemudian kapan diaplikasikan, kemudian bagaimana caranya dan berapa takarannya. Jangan sampai takaran yang kita gunakan itu berlebihan. Yang kelima, kita akan membahas tentang pengairan. Setiap budidaya tanaman pangan hendaknya didukung dengan penyediaan air sesuai kebutuhan dan peruntukannya. Air hendaknya dapat disediakan sepanjang tahun, baik bersumber dari air hujan, air tanah, air embun, tandem bendungan, ataupun sistem irigasi atau pengairan. Air yang digunakan untuk irigasi memenuhi baku mutu air irigasi dan tidak menggunakan air limbah berbahaya. Pemberian air untuk tanaman pangan dilakukan secara efektif, efisien, hemat air, dan manfaat optimal. Perhitungan biaya usaha produksi tanaman pangan. Suatu perencanaan dalam usaha selalu dibutuhkan perencanaan bisnis yang baik agar usaha yang dijalankan bisa berhasil dengan baik. Dimulai dengan pencarian ide, penentuan jenis usaha, lokasi usaha, kapan memulai usaha, target pasar, sampai strategi pemasarannya. Satu hal yang juga tidak kalah penting adalah masalah pengelolaan keuangan, termasuk di dalamnya adalah perhitungan dari besaran biaya investasi dan operasional, sampai ketemu harga pokok produksinya. Kemudian penentuan besaran margin sehingga bisa ditentukan berapa harga jualnya. Metode penetapan harga produk secara teori dapat dilakukan dengan 3 pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan permintaan dan penawaran, di mana tingkat permintaan dan penawaran yang ada ditentukan harga keseimbangan dengan cara mencari harga yang mampu dibayar konsumen dan harga yang diterima produsen sehingga terbentuk jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Kemudian pendekatan biaya, menentukan harga dengan cara menghitung biaya yang dikeluarkan produsen dengan tingkat keuntungan yang diinginkan, baik dengan market pricing dan break-even analysis. Pendekatan pasar,
merumuskan harga untuk produk yang dipasarkan dengan cara menghitung variabel-variabel yang memengaruhi pasar dan harga seperti situasi dan kondisi politik, persaingan, sosial, budaya, dan lain-lain. Pemasaran langsung usaha tanaman pangan. Dalam pengembangan usaha budidaya tanaman pangan, selain aspek perencanaan usaha, produksi, dan aspek perhitungan biaya, aspek pemasaran juga perlu mendapatkan perhatian agar tingkat keberhasilan usaha budidaya tanaman pangan lebih tinggi, sehingga keuntungan yang diperoleh akan lebih besar. Strategi pemasaran yang tepat akan memperpendek sistem atau mata rantai perdagangan, sehingga keuntungan yang hilang akibat panjangnya tata niaga perdagangan bisa dihindari. Sistem pemasaran langsung ialah sistem pemasaran tanpa menggunakan perantara. Pilihan sistem pemasaran yang tepat menjadi salah satu penentu keberhasilan dari penerimaan produk tersebut di tangan konsumen. Banyak sisi positif dari sistem pemasaran langsung diantaranya, yaitu menghemat waktu dan bisa memperkenalkan langsung produk kita kepada konsumen dan tidak bergantungan pada pihak lain serta waktu yang fleksibel. Contohnya ialah memperkenalkan usaha kita kepada teman-teman dekat kita, teman sekolah kita, tetangga di sekitar rumah kita, atau teman bermain kita. Perencanaan usaha tanaman pangan. Perencanaan usaha adalah proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang akan dilakukan dalam usaha yang akan datang. Dan rencana-rencana usaha berupa pernyataan tertulis yang memuat sesuatu yang akan dikerjakan pada periode waktu tertentu untuk tujuan tertentu pula sehubungan dengan usaha taninya. Jadi dengan adanya perencanaan ini, maka kita akan tahu hal apa yang akan kita lakukan untuk kedepannya. Kita telah tahu step-step atau langkah-langkah dalam melakukan usaha tani yang akan kita lakukan kedepannya. Kita juga telah tahu usaha tani apa yang akan kita lakukan dan apa-apa yang harus disiapkan dalam usaha tani tersebut. Membuat rencana usaha, teknis dan ekonomis tanaman pangan. Nah, contohnya itu adalah usaha agribisnis pertanian cabai. Yang pertama, kita masukkan ringkasan eksekutif yang terdiri dari latar belakang. Latar belakang di sini yaitu latar belakang dari tanaman cabai tersebut. Kemudian terdapat teknik yang digunakan dalam agribisnis tanaman cabai, pengolahan lahan dan pembenihan, penyemaian, penanaman, perawatan dan pemanenan. Kemudian yang kedua yaitu menganalisis sumber daya, yaitu dalam rancangan usaha agribisnis pertanian cabai, kita bisa menyisipkan nama-nama yang memiliki peranan dan tanggung jawab dalam tugasnya masing-masing. Ada beberapa jabatan, misalnya direktur, penanggung jawab lapangan, tim pemasaran, dan lain-lainnya. Kemudian, analisis keuangan dalam rancangan usaha agribisnis. Nah, dalam perencanaan bisnis agribisnis cabai, Anda harus memaparkan analisis keuangan secara detail yang berisi perencanaan serta biaya usaha, mulai dari proses awal penanaman, perawatan, pemanenan, hingga proses pemasaran. Nah, contohnya itu dapat kita lihat di mana ada variable cost dan fixed cost. Variable cost-nya itu terdiri dari bibit, pupuk kandang, pupuk NPK, pestisida, dan fallback. Kemudian fixed cost-nya itu terdiri dari cangkul, alat semprot. Kemudian terakhir kita tambahkan berapa yang harus kita siapkan. Kemudian keuntungan ketika tanaman kita telah dipanen. Kemudian yang keempat yaitu merencanakan pengembangan usaha. Nah, merencanakan pengembangan usaha di sini yaitu setelah menjelaskan bisnis pada bagian ringkasan eksekutif, analisis sumber daya hingga analisis keuangan, kita membuat rencana pengembangan usaha. Jelaskan secara mendetail bagaimana cara kita untuk mengembangkan bisnis tersebut. Tentu saja hal ini begitu penting diperhatikan. Terlebih lagi, investor akan mencari tahu apa saja usaha yang akan kita lakukan agar bisnis ini bisa berhasil. Kemudian yang kelima yaitu mengetahui risiko usaha. Nah, risiko usaha di sini merupakan hal-hal yang dapat terjadi terkait risiko atas bisnis yang dijalankan. Misalnya, risiko operasional, risiko bisnis, risiko likuiditas, risiko keuangan,
dan lainnya. Namun, risiko usaha tidak hanya berhenti pada identifikasi risiko yang telah disebutkan tadi. Namun, bagaimana menghadapi atau mengurangi dampak dari risiko tersebut. Bahkan, kita juga perlu mengetahui siapa saja pesaing dari bisnis kita. Setelah mengetahui, kita harus mengamati perkembangan dari pesaing kita tersebut. Sekian dari saya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.